Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Trinika Maulana, salah satu anggota tim proyek sewa komputer. Nah, sebelumnya saya ingin menginfokan bahwa progres dari proyek kami sudah mencapai tahapan mengelola tim proyek atau manage team. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, tahapan ini tuh memerlukan beberapa masukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pertimbangan tim dalam memilih masukan-masukan dan juga alasan-alasannya itu apa. Nah, kemudian lanjut, eh, di sini saya memiliki dua outline yang akan atau bahasan yang akan disampaikan pada video ini. Yang pertama itu dokumen masukan, maksudnya apa-apa saja dokumen yang kami butuhkan dalam tahapan mengelola tim proyek ini. Kemudian ada pertimbangan-pertimbangannya apa dalam memilih dokumen-dokumen tersebut. Nah, sebenarnya tujuannya video ini adalah untuk memberikan arahan kepada Anda agar Anda tahu bagaimana cara mengelola tim agar integrasi antar anggota tim itu bisa terjadi dan akhirnya bisa meningkatkan kinerja tim itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada dokumen masukan. Di proses ini kami menggunakan 7 jenis masukan, yaitu ada yang pertama ada Project Management Plan, yang kedua ada Issue Log, yang ketiga ada Lesson Register, yang keempat ada Project Team Assignment, yang kelima ada Team Charter, yang keenam ada Work Performance Report, yang ketujuh ada Team Performance Assessment. Nah, jadi untuk Issue Log, Lesson Register, Project Team Assignment, dan Team Charter itu termasuk ke dalam dokumen proyek. Jadi kita lanjut ke Project Management Plan. Pertimbangannya itu apa? Nah, Project Management Plan itu menyediakan komponen-komponen penting dari seluruh proyek. Dari seluruh tahapan proyek itu sudah dicantumkan dalam Project Management Plan ini. Nah, mulai dari tahap eksekusi, monitoring, controlling, dan juga closing dari proyek sewa komputer ini. Nah, di situ kita harus garis bawahi ada controlling di situ. Nah, kita ketahui bahwa tahapan ini adalah mengolah tim proyek dengan kata lain kita tuh mengontrol behavior dari anggota-anggota tim proyek tersebut. Nah, kemudian dalam tahap controlling ini kami mempunyai sebuah dokumen pendukung yaitu Resource Management Plan. Nah, apa itu Resource Management Plan? Resource Management Plan itu merupakan dokumen yang mengalokasikan, mendefinisikan, membagi, dan juga merilis resource yang kami punya. Nah, dalam tahapan ini, jika melihat dari perspektif tahapan mengolah tim proyek ini, eh, resource yang dimaksud adalah personel atau anggota tim proyek. Nah, jadi di sini tuh juga disebutkan strategi-strategi, kemudian untuk meningkatkan skill dari anggota tim proyek tersebut. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan integrasi antar anggota tim sehingga akan meningkatkan kinerja tim itu sendiri. Di mana hasil akhirnya seperti yang kita ketahui dari awal untuk mencapai tujuan dari proyek sewa komputer. Kita lanjut ke dokumen yang proyek yang kedua, yaitu ada issue log dan juga lesson register. Nah, issue log itu merupakan deskripsi masalah, terus kemudian jenis masalah yang dihadapi, terus kemudian siapa yang menemukan masalah, kemudian apakah status masalah, apakah masalah tersebut sudah diatasi atau belum. Nah, jadi issue log itu adalah daftar riwayat masalah yang dialami oleh proyek sewa komputer. Nah, kenapa dokumen ini penting bagi proses ini? Karena dokumen ini tuh dicantumkan siapa-siapa saja yang harus menyelesaikan dan sudah menyelesaikan masalah. Maksudnya apabila suatu masalah itu belum terselesaikan, dia tuh dibagi ke anggota-anggota tim. Jadi setiap anggota tim itu memegang minimal satu masalah yang dicantumkan dalam issue log ini. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa hal ini penting? Karena nanti manajer proyek itu akan melihat kinerja dari satu anggota tim atau tim itu sendiri dalam mengatasi masalah. Misal dia diberi masalah A, dia ternyata bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan memuaskan. Nah, di situ kan manajer proyek bisa melihat datanya di issue log ini. Kemudian manajer proyek bisa memberikan reward
kepada anggota tim atau tim yang menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, dengan iming-iming reward tersebut bisa secara tidak langsung meningkatkan keinginan anggota tim atau tim untuk mencurahkan semua kepikiran dan juga tenaganya terhadap keberhasilan proyek ini. Jadi kinerja tim akan tinggi dan keberhasilan proyek juga akan meningkat. Jadi seperti itu. Nah, agak mirip dengan lesson magister. Nah, di sini tuh dicatat mengenai tantangan, masalah, dan juga situasi yang terjadi di dalam proyek sepak komputer ini. Maksudnya situasi ya seperti tadi, masalah, tantangan, terus kemudian resiko kegagalan, begitu. Nah, kemudian setiap anggota tim itu harus menyampaikan atau mendokumentasikan masalah dan juga tantangan yang dihadapi oleh masing-masing pribadi ke dalam lesson register ini. Jadi lesson register ini merupakan kasarnya seperti curahan masalah dari setiap anggota tim. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dari sini manajer proyek bisa melihat anggota tim ini dia menderita masalah apa. Nah, dari situ bisa disusunlah strategi-strategi untuk mencari solusi dan juga mengembangkan skill pribadi dari anggota tim proyek. Nah, yang dimana strategi tersebut dicantumkan kepada resource plan management. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Untuk dokumen-dokumen masukan yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya Nurma. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmari Ratunajah, NRB 146 dari kelas MBTIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen input proyek lanjutan dalam tahapan mengelola tim proyek. Dokumen selanjutnya yaitu dokumen project team assignment. Dokumen ini mendokumentasikan peran serta tanggung jawab setiap anggota tim terhadap proyek sewa komputer. Dokumentasi ini mencakup direktori tim dan anggota tim, seperti halnya bagan dan jadwal organisasi tim. Dokumen ini juga berfungsi untuk memeriksa atau mengecek kesesuaian tugas yang dibebankan kepada anggota tim, sehingga manajer proyek dapat membuat kesesuaian aturan apabila diperlukan. Dokumen selanjutnya yaitu dokumen tim charter. Dokumen ini mengandung beberapa komponen penting dalam proses mengelola tim proyek. Komponen penting tersebut adalah yang pertama values tim atau nilai dalam tim, lalu panduan meeting, komunikasi antar tim, proses decision making, proses resolusi konflik, dan yang terakhir perjanjian kesepakatan tim. Dokumen ini diharuskan untuk setiap anggota tim bertanggung jawab untuk mematuhi aturan dalam dokumen tim charter ini, karena dokumen ini merupakan pedoman bagi anggota tim. Dokumen berikutnya adalah Work Performance Report atau laporan kinerja. Dokumen ini merupakan bentuk representasi fisik dari kinerja tim yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan, tindakan, atau awareness. Dokumen ini bertujuan untuk membantu dalam menentukan kebutuhan sumber daya tim di masa depan, pengakuan dan penghargaan, serta pembaruan untuk resource management plan. Dokumen yang terakhir yaitu Team Performance Assessment. Dokumen ini meliputi indikator bagi manajer proyek untuk mengevaluasi kinerja anggota tim. Indikator tersebut adalah yang pertama, peningkatan kemampuan yang membuat anggota tim melakukan kinerja yang lebih efektif. Lalu yang kedua, peningkatan kompetensi yang menjadikan tiap anggota tim lebih berkinerja lebih atau berkontribusi lebih dalam proyek, karena diharapkan setiap anggota tim memiliki daya saing yang tinggi untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Yang ketiga yaitu pengurangan tingkat pergantian tim anggota proyek. Lalu yang terakhir yaitu peningkatan kekompakan, di mana tiap anggota tim proyek dapat berbagi informasi dan pengalaman sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam
tim proyek. Nah, diharapkan dari hasil dokumen ini, manajer dapat mengidentifikasi secara spesifik terkait pengembangan proyek, sehingga dapat memberikan tindakan yang selanjutnya, yaitu menyelesaikan masalah dan mengubah arah komunikasi dalam tim menjadi lebih baik.